Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak menerapkan inquiry apresiatif dengan menggunakan pendekatan kanvas bagja. Sebelum masuk kepada pendekatan kanvas bagja, terlebih dahulu saya akan merumuskan sebuah visi dengan tahapan-tahapan menggunakan kanvas atap terlebih dahulu. Atap, A dari atap adalah awal atau aset, di mana di lingkungan tempat saya mengajar, di lingkungan sekitar sekolah yang didominasi dengan latar belakang majelis taklim dan pondok pesantren, serta banyaknya murid yang belajar agama di lembaga tersebut. Sementara T dari atap adalah tantangan. Tantangannya adalah mengarahkan murid dalam pembiasaan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuannya, sehingga murid lebih memperhatikan mengenai suatu ibadah yang sah secara syariat. A dari atap adalah aksi, membimbing murid dalam melakukan ibadah, mencari sumber baik buku atau tayangan YouTube mengenai keutamaan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan guru sebagai role model dalam praktek ibadah. P dari atap adalah pembelajaran. Murid paham mengenai keutamaan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, keharusan beribadah sesuai dengan syariat dan ketentuannya, serta melaksanakan ibadah dengan kesadarannya. Adapun dari atap ini, maka terdapatlah sebuah rumusan visi, yaitu menumbuhkan kesadaran murid dalam melakukan ibadah sebagai wujud ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, setelah kita tentukan prakarsa perubahannya, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan langkah-langkah untuk mencari solusi dalam masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan kanvas bagja. B dari kata bagja adalah buat pertanyaan. A dari kata bagja adalah ambil pelajaran. G dari kata bagja adalah gali mimpi. J dari kata bagja adalah jabarkan rencana. Dan A dari kata bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Kanvas bagja ini akan mencoba melakukan langkah-langkah dalam mencapai visi perubahan, yaitu menumbuhkan kesadaran murid dalam melakukan ibadah sebagai wujud ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, bahwa B dari kata bagja adalah buat pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang harus saya lakukan agar anak dapat beribadah dengan kesadarannya? Maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran, bekerjasama dengan rekan sejawat dalam memberikan pembinaan kepada murid di saat sedang proses pembelajaran, menjadikan seluruh guru sebagai role model dalam kesadaran beribadah, pembiasaan sholat zuhur tepat waktu dan dilakukan secara berjamaah, serta bekerja sama dengan tokoh agama setempat untuk diadakan program ajangan masuk sekolah. Sementara A dari kata bagja adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya adalah, siapakah guru dan murid yang bisa dijadikan role model dalam kesadaran beribadah? 2. Aktivitas apa saja yang mencerminkan orang memiliki kesadaran dalam beribadah? Maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh saya adalah mencari contoh nyata orang yang memiliki kesadaran beribadah. Di antaranya adalah dengan menyebarkan angket tentang kriteria orang di lingkungan sekolah yang beribadah dengan kesadarannya. 2. Mengamati hasil angket yang menggambarkan seorang beribadah berdasarkan kesadarannya. 3. Mewawancarai murid mengenai kesadaran diri dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
G dari kata bagja adalah gali mimpi. Apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika murid sudah melakukan ibadah dengan kesadarannya? Maka langkah-langkah yang akan saya lakukan membuat deskripsi sikap saya dalam respon kesalahan anak lewat survei. Contoh hasil, mengarahkan energi saya untuk menuntun anak dalam melaksanakan ibadah dengan kesadarannya. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya terlatih dalam menjadikan diri saya sebagai role model orang yang melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. J dari kata bagja adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya, apa langkah sederhana dalam membiasakan murid untuk dapat beribadah dengan kesadarannya? Maka tahapan-tahapannya adalah bekerjasama dengan Irma dalam memfasilitasi murid untuk mendapatkan pembinaan yang intens. Membuat jadwal imam dengan melibatkan murid menjadi imam salat zuhur berjamaah. Menjadikan tempat ibadah nyaman saat digunakan, diantaranya dengan menjadwalkan piket kebersihan. Melibatkan tokoh agama sekitar dalam program ajengan masuk sekolah untuk memberikan pemahaman kepada murid mengenai keutamaan beribadah. Serta terakhir, bekerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk dilakukan pembinaan mengenai kesadaran dalam menjalankan ibadah saat murid berada di rumah. Tahapan terakhir dalam kanvas Dagda ini adalah A. Atur eksekusi. Siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan kesadaran beribadah kepada siswa? Di antaranya, kesiswaan memantau kesuksesan program tersebut dengan menerima laporan progres kegiatan setiap akhir bulan. Seluruh rekan guru diberikan kesempatan untuk memberikan evaluasi demi perbaikan program tersebut. Itulah dari kanvas bagja yang mengatur tentang rencana-rencana dan langkah-langkah dalam mencapai sebuah visi.